Ya, semangat pagi kalian semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan iptek di era globalisasi. Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, dari teknologi informasi komunikasi, keberadaan komputer dan internet menjadikan manusia hidupnya lebih praktis dan mudah. Nah, kedua jenis teknologi tersebut dalam bidang informasi dan komunikasi juga mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia. Memang sejak dahulu kala, cara manusia menyampaikan informasi terus-menerus berkembang. Nah, kenapa sih bisa berkembang? Perkembangan ini tidak terlepas dari penemuan berbagai macam teknologi. Perkembangan teknologi juga menyebabkan komunikasi semakin mudah dilakukan, ditandai dengan penemuan berbagai macam alat komunikasi. Nah, perkembangan teknologi yang akan kita bahas pertama yaitu adalah internet. Jadi internet berawal dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang merancang yang bernama ARPANET. Nah, pada 1969, ARPANET ini digunakan tujuannya untuk kepentingan militer. Nah, baru diperkenalkan secara umum di tahun 1972. Nah, pada 1981, hanya 213 komputer sajalah yang tergabung dalam jaringan ARPANET. Nah, pada 1983, ARPANET nanti akhirnya menukar protokolnya menjadi www yang merupakan cikal bakal situs internet yang diciptakan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Selanjutnya adalah komputer. Jadi komputer zaman dahulu nggak seperti komputer zaman sekarang. Nah, komputer zaman dahulu awalnya merupakan mesin hitung mekanik yang dikembangkan oleh Charles Babbage pada 1882 dan nanti di 1883 dikembangkan difference engine menjadi analytical engine. Nah, pada 1973, Howard Aiken akhirnya merancang komputer yang mampu melakukan operasi aritmetika dan logika secara otomatis. Nah, komputer pada masa Perang Dunia II digunakan sebagai alat pendesain pesawat terbang Jerman dan alat pemecah kode sekutu. Nah, 1944, Howard Aiken dan IBM Amerika akhirnya memproduksi komputer sebesar meja tanpa layar monitor. Nanti akhirnya beriringan waktu, komputer pun menjadi lebih canggih dan lebih modern serta ukurannya makin kecil dan praktis. Selanjutnya adalah mesin fax atau facsimile. Nah, fax ini ditemukan oleh Alexander Bain pada 1843. Seiring berjalannya waktu, nanti akhirnya 1902, Arthur Cohn menyempurnakan mesin fax dengan mengirim foto dari satu mesin fax ke mesin lainnya melalui jaringan telepon. Nah, dasar mesin fax modern baru dibuat oleh Edward Berlin yang berhasil menciptakan belinograf pada 1925. Nah, tahun 1980, mesin fax telah dimodifikasi menjadi cukup kecil yang memungkinkan pekerjaan kantor secara efisien. Nah, yang keempat selanjutnya adalah ponsel atau handphone. Nah, awal pembuatan handphone dimulai pada tahun 1940-an di laboratorium telepon Bell atau Bell Labs. Nah, pada 3 April 1973 nanti handphone seperti yang dikenal sekarang pertama kali dikenalkan oleh publik, dikenalkan oleh Martin Cooper. Nah, jenis handphone pada masa itu sifatnya masih analog dan bersifat regional, artinya tidak tersebar luas. Ukurannya juga terlalu besar untuk dipegang oleh tangan hingga bertransportasi menjadi handphone yang sekarang seiring berjalannya waktu menjadi handphone yang canggih, mudah dibawa dan digunakan. Handphone juga yang awalnya hanya mungkin telepon dan SMS doang, berkembang lebih jauh lagi, lebih pesat lagi. Bahkan di handphone sekarang kita bisa main games, lalu bisa media sosial, bahkan bisa belajar. Nah, selanjutnya adalah radio. Nah, radio ini diciptakan oleh Guglielmo Marconi pada 1895. Nah, seiring berjalannya waktu nanti radio akhirnya menjadi berkembang lebih modern lagi, lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan berkembang ke seluruh penjuru dunia. Nah, di Indonesia sendiri radio diperkenalkan oleh bangsa Belanda dan berkembang pesat pada masa penjajahan Belanda itu sendiri. Ketika akhirnya di masa kemerdekaan, Indonesia pun akhirnya mempunyai stasiun radio nasional pertama yang bernama Radio Republik Indonesia atau RRI. Nah, radio ini sendiri juga merupakan di zaman-zaman dulu di awal kemerdekaan merupakan salah satu
alat komunikasi dan informasi yang dimiliki oleh rakyat Indonesia pada saat itu kebanyakan. Nah, karena memang kebanyakan rakyat Indonesia punya radio, akhirnya pemerintah, khususnya pemerintah Orde Baru, menjadikan radio menjadi media penerangan atau media dalam memberikan komunikasi dan informasi yang efektif dan merakyat kepada seluruh penjuru rakyat Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, selain radio, berkembang juga yang namanya televisi. Nah, televisi ini diperkenalkan atau ditemukan oleh Vladimir Kozma Zworykin. Dia merupakan seorang penemu televisi. Seperti radio juga, nanti akhirnya televisi berkembang lebih maju, lebih pesat, dan berkembang ke seluruh penjuru dunia. Hingga nanti tiba di Indonesia. Di Indonesia sendiri, televisi atau stasiun televisi pertama di Indonesia adalah TVRI. Nah, TVRI ini memang pertama kali dibangun, tujuannya adalah untuk menyiarkan berita Asian Games yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1962. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, ketika akhirnya Asian Games sudah selesai, TVRI pun masih tetap bertahan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan komunikasi kepada seluruh masyarakat. Kebetulan sekali memang televisi TVRI ini menjadi stasiun TV yang terlama di Indonesia, dan baru ada stasiun TV lainnya pada tahun 1989 atau kita kenal sebagai TV swasta, yaitu TV RCTI. Baru ada tahun 1989. Nah, kemunculan stasiun TV swasta ini bermunculan setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia nomor 190A/Menpen/1987. Selanjutnya adalah telegraf. Jadi telegraf sendiri merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pesan melalui gelombang elektrik. Telegraf ini merupakan alat komunikasi yang unik. Kenapa sih unik? Karena nanti hasil pesan dari telegraf yang keluar bukan huruf angka dan huruf angka Latin biasa yang kita kenal, tapi merupakan menggunakan sandi Morse. Nah, telegraf ini di Indonesia berkembang pada masa kolonial Belanda. Di awal kemerdekaan, telegraf juga sangat berpengaruh atau memiliki peran yang sangat penting, karena telegraf digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Indonesia. Selanjutnya adalah pesawat telepon. Nah, telepon sendiri ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1870. Nah, seiring berjalannya waktu, nanti telepon pun menjadi alat teknologi yang lebih canggih lagi ketika nanti John Buchan dan Craig McCall menjadi pelopor telepon tanpa kabel. Nah, di Indonesia sendiri, telepon ini baru berkembang pada tahun 1980-an. Dan akhirnya nanti 1990-an muncul telepon baru, yaitu namanya telepon genggam atau handphone, yang berkembang pesat pada tahun 1990-an. Selanjutnya adalah email atau surat elektronik. Nah, karena memang sering berjalan waktu, ketika dulu orang mengirimkan surat menggunakan surat konvensional, harus ditulis di kertas dan dikirimkan ke kantor pos. Nanti akhirnya ada seseorang yang bernama Roy Tomlinson yang menciptakan surat elektronik. Jadi kita bisa mengirimkan surat kepada orang yang jauh di sana tanpa menggunakan kertas, tanpa menggunakan atau harus pergi ke kantor pos, tapi harus menggunakan jaringan internet. Nah, Roy Tomlinson sendiri menciptakan email atau surat elektronik pada tahun 1971. Akhirnya ketika tahun 1990, seiring berjalannya waktu, muncul juga berbagai macam operator atau penyedia email gratis yang mulai berdiri. Memang email sendiri terus dikembangkan untuk menunjang kebutuhan komunikasi. Selanjutnya adalah perkembangan dari media sosial. Jadi media sosial sendiri, ide awalnya itu terfikirkan karena berawal dari sistem papan buletin pada tahun 1970-an. Di papan buletin tersebut kan pasti ada berbagai macam informasi dan komunikasi yang diberikan oleh pemasang papan tersebut. Nah, akhirnya nanti 1997 muncullah media sosial pertama, yaitu bernama sixdegree.com dan classmates.com, hingga nanti berkembang terus menerus dan muncul berbagai macam media sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, Line, BBM, Instagram, dan WhatsApp.
Nah, teknologi informasi dan komunikasi memiliki berbagai macam dampak. Dampak yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dengan meningkatkan kualitas pendidikan bisa kita rasakan ketika ada munculnya sistem pembelajaran jarak jauh. Jadi selain ada tatap muka untuk menambah pengetahuan, kita bisa mencari informasi di internet. Selain itu juga, TIK juga menambah wawasan dan pengetahuan. Bahkan kita rasakan ketika di zaman pandemi COVID-19 ini, ketika akhirnya masih belajar dari rumah semua, akhirnya belajarnya nggak belajar di sekolah, tapi belajar secara daring. Nah, dari situlah nanti muncul berbagai macam platform yang membantu untuk pembelajaran dari video, materi, tugas-tugas, soal-soal ulangan, semua bisa berbasis online. Nah, selain itu juga dampak positifnya adalah munculnya profesi atau lapangan pekerjaan baru. Selain itu, selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah ketika memang kan yang namanya teknologi informasi dan komunikasi bisa bebas akses di mana aja. Nah, di situ kan memang nggak semua hal-hal positif yang tersaring, bahkan juga ada hal yang negatif. Nah, karena hal negatif itu tersaring, diambil oleh manusia yang dapat mempengaruhi pola pikir manusia itu sendiri, yang akhirnya manusia sendiri menjadi ikut-ikutan kepada budaya yang tidak baik untuk ditiru. Selanjutnya juga dampak negatifnya adalah kecenderungan anti sosial. Jadi sudah nyaman bisa berkomunikasi menggunakan teknologi, jadi udah malas lagi untuk berkomunikasi secara langsung tatap muka ke manusia lainnya. Selanjutnya adalah teknologi transportasi. Jadi transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia. Nah, sarana transportasi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Keberadaan sarana transportasi memudahkan manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Perkembangan teknologi transportasi juga mendorong munculnya inovasi transportasi yang aman, nyaman, dan cepat. Nah, transportasi air yang pertama dikembangkan oleh bangsa Mesir. Jadi bangsa Mesir sendiri mengembangkan kapal yang terbuat dari kayu cemara serta menggunakan tenaga angin dan dayung sebagai penggerak dari sarana yang digunakan sebagai sarana perdagangan menuju semenanjung Arab. Seiring berjalannya waktu, khususnya terjadinya revolusi industri memunculkan penemuan baru, yaitu penemuan mesin uap pada abad 18 yang menyebabkan juga transportasi air semakin berkembang. Yang awalnya nanti transportasinya menggunakan tenaga angin, akhirnya menjadi transportasi yang menggunakan bantuan dari mesin uap. Nah, 1822 Symington akhirnya berhasil mengembangkan kapal uap. Penemuan kapal lalu mulai disempurnakan oleh Robert Fulton. Nah, Fulton sendiri memodifikasi kapal uap dengan menggunakan kincir angin. Ia juga mengembangkan kapal baru yang besar di Prancis dan menciptakan kapal uap Clermont yang dapat mengarungi Samudra Atlantik. Nah, kapal-kapal ini dikembangkan untuk mengangkut penumpang. Nah, memasuki abad 20 nanti kapal pun mulai digerakkan dengan mesin diesel yang dapat digunakan di sungai dan laut. Nah, Vandal sendiri menjadi kapal laut pertama yang menggunakan diesel dengan rute pelayaran dari Volga sampai Baltik. Nah, memasuki era modern, jenis dan ukuran kapal semakin berkembang dan beragam, seperti kapal selam, kapal tanker, kapal tongkang, speedboat, dan ya, juga nanti masih menggunakan juga di era modern ini juga kapal-kapal tradisional juga masih digunakan. Nah, di Indonesia sendiri diperkirakan orang-orang Indonesia atau orang-orang Nusantara pada saat itu sudah mengenal transportasi laut dan dibuktikan dengan adanya relief atau adanya kapal bercandik di lukisan dinding di Candi Borobudur. Nah, transportasi air nanti akhirnya makin berkembang sejak kedatangan bangsa Barat. Nah, pada abad 13 sampai dengan 15, masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang Bugis yang ada di Sulawesi, juga mulai mengembangkan kapal yang bernama kapal pinisi. Nah, kapal pinisi ini dapat mampu berlayar ke berbagai macam tujuan. Selain di Sulawesi, di Jawa juga muncul berbagai macam jenis kapal. Menurut catatan Portugis, masyarakat Jawa juga sudah menggunakan kapal yang berjenis kapal
Jung. Nah, kapal Jung ini digunakan oleh masyarakat Jawa untuk transportasi perdagangan dan sebagai transportasi angkutan perang. Nah, di zaman Belanda kan tadi dibilang bahwa semakin berkembang. Nah, berkembangnya itu ditandai dengan pada masa penjajahan Belanda didirikan perusahaan kapal yang bernama MV Nederland Indisch Industrie dan mulai dirintis pada 1823 oleh Gubernur Jenderal Van der Appel. Nah, untuk mendukung kapal tersebut, akhirnya nanti dibangunlah perusahaan bengkel reparasi kapal pada 1849 di Surabaya. Nah, hingga pada tahun 1939, perusahaan FVN Netherlands Indisch Industrie diubah namanya nih menjadi Marine Establishment. Nah, ketika nanti Jepang datang ke Indonesia, ME ini nanti dikuasai oleh Jepang hingga nanti Jepang kembali ke negara asalnya, Belanda datang lagi ke Indonesia, ME pun direbut juga lagi oleh Belanda. Nah, setelah pengakuan kemerdekaan pada 1949, pada tanggal 27 Desember tepatnya, ME dikembalikan ke pemerintah Indonesia dan diubah namanya menjadi Penataran Angkatan Laut. Jadi pembuat kapalnya bernama PT Penataran Angkatan Laut atau PT PAL. Itu yang membuat kapal. Tapi kalau dalam mengelola transportasi kapal khususnya angkutan manusia dikelola oleh PT PLNI. Nah, saat ini kapal modern bertenaga mesin banyak berada di pelabuhan Indonesia. Kapal itu juga dapat mengangkut berbagai macam penumpang dengan lebih banyak, dengan waktu yang lebih efektif dan efisien, serta jadwal yang teratur. Selain kapal-kapal modern, juga masih bertahannya kapal-kapal tradisional yang memang digunakan untuk nelayan ataupun sebagai sarana transportasi ataupun sarana hiburan. Selanjutnya adalah transportasi darat. Jadi transportasi darat perkembangan awalnya dimulai ketika bangsa Sumeria menemukan teknologi roda. Nah, teknologi roda oleh bangsa Sumeria ini akhirnya nanti disempurnakan lagi oleh bangsa Romawi dengan roda beruji yang mulai muncul pada tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, revolusi industri juga menyebabkan penggunaan roda semakin berkembang yang ditunjang juga dengan mesin uap. Dari roda dan mesin uap itu nanti dikombinasikan dan diwujudkan dengan penemuan mobil uap yang ditemukan oleh Nicholas Cugnot pada tahun 1770. Nah, nanti disempurnakan lagi, dimodernisasi lagi di abad 19 oleh Henry T. Ford. Nah, Henry T. Ford ini nanti menciptakan berbagai macam mobil yang populer di dunia dengan harga yang terjangkau dan mudah digunakan. Nah, selain dari mobil, pada abad 20 sampai 21 juga, para ahli juga berhasil mengembangkan teknologi lainnya, yaitu teknologi kereta api super cepat, monorail, kereta api levitasi magnetik, dan kereta api pengangkut barang. Selain kereta api, teknologi penggerak kereta api juga mulai berkembang dari lokomotif diesel dan listrik, dan lokomotif listrik. Nah, teknik atau teknologi persinyalan juga makin berkembang, yang awalnya dari sinyal mekanis menjadi sinyal yang elektrik. Perkembangan transportasi di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh teknologi dunia. Nah, yang berperan dalam perkembangan transportasi darat di Indonesia adalah Belanda. Nah, Belanda mengembangkan transportasi darat di Indonesia tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses pengawasan terhadap daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Dalam upaya memperlancar transportasi darat, Belanda juga membangun jalan raya. Salah satunya adalah pembangunan jalan raya yang terkenal di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem den Bosch, yaitu Jalan Raya Pos sepanjang 1000 km dari Anyer sampai Panakrukan. Selain transportasi darat mobil-mobil, kereta api juga berkembang di zaman penjajahan Belanda. Nah, perkembangan kereta api dimulai awalnya dari usulan Menteri Urusan Jajahan Belanda pada 1860. Setelah itu nanti akhirnya direalisasikan dengan pembangunan jalur kereta api, yang tujuannya pembangunan jalur kereta api ini untuk pengangkutan hasil pertanian dari pedesaan ke kota atau ke pelabuhan. Nah, pada 1862 juga Belanda membangun jalur kereta api Semarang-Voorst-Landen atau Semarang sampai dengan wilayah Mataram.
wilayah Mataram, yaitu wilayah di Surakarta dan Yogyakarta. Kenapa sih dibangun jalur Semarang Portsmouth London ini? Karena wilayah ini merupakan wilayah penghasil pertanian yang produktif. Selain itu juga dibangun jalur kereta api antara Batavia itu Jakarta sampai dengan Bogor. Kenapa ini dibangun jalur Jakarta-Bogor? Karena untuk menghubungkan pusat pemerintahan dan daerah penghasil kopi, yaitu antara Jakarta pusat pemerintahan dan penghasil kopi yaitu Bogor. Selain di wilayah Surakarta, Jogja, Bogor, dan Jakarta, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan juga oleh Netherlands Indies Spoorweg Maskapai di wilayah lainnya, yaitu di wilayah Aceh 1874, di Sumatera Utara 1886, di Sumatera Barat 1891, dan di Sulawesi Selatan di 1922. Kalau yang 4 daerah ini dibangun karena memang selain untuk mengangkut perkebunan, juga mengangkut hasil dari sumber daya alam lainnya, dari batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Nah, pemerintah Belanda juga melakukan berbagai macam studi pembangunan kereta api nih di wilayah lainnya, contohnya di Kalimantan, di Bali, dan Lombok. Walaupun memang belum realisasi. Hingga 1939, Belanda telah membangun rel sepanjang 6.811 km. Ketika nanti akhirnya Indonesia merdeka, perusahaan kereta api itu nanti diserahkan oleh Belanda kepada Indonesia. Diserahkan oleh Indonesia dengan nama PJKA. Hingga nanti akhirnya PJKA ini berubah namanya menjadi PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Nah, karena ada transportasi darat, makanya muncullah berbagai macam jalan. Khususnya adalah jalan bebas hambatan. Karena perkembangan masyarakat dan transportasi membuat volume kendaraan meningkat dan diperlukan jalan bebas hambatan atau jalan tol. Nah, pembangunan tol ini terus berkembang dari masa ke masa karena juga dapat meningkatkan perekonomian. Jalan tol atau singkatan dari Tax on Navigation pertama di Indonesia dibangun pada 1973. Tol pertama di Indonesia adalah tol Jakarta Bogor Ciawi atau Jagorawi. Tol ini yang didirikan 1973 dan baru dimulai digunakan 1978. Tol ini sepanjang membentang 50 km. Selain di Jagorawi, pembuatan jalan tol kemudian berkembang ke daerah lainnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Dilanjutkan dengan tol Jakarta-Tangerang, tol Surabaya-Gempol, terus pembangunan tol Surabaya-Gresik, lalu ada juga pembangunan tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang atau Cipularang. Selain itu juga nanti berkembang di wilayah lainnya di Indonesia. Yang terakhir adalah transportasi udara. Jadi transportasi udara yang ada di dunia itu adalah transportasi balon udara yang ada tahun 1873. Pada tahun 1903, Wilbur dan Wright bersaudara berhasil menciptakan pesawat terbang yang dinamakan Flyer. Flyer ini mengudara di udara selama 12 detik. Walaupun hanya mengudara selama 12 detik, momen ini menjadi momen yang sangat penting bagi dunia saat itu karena hal ini menjadi pembuka jalan bagi penerbangan modern. Nah, pada masa kini hampir semua pesawat terbang menggunakan mesin jet sebagai tenaga penggerak. Pada 1990 sampai 1990, perusahaan Boeing menjadi perusahaan yang berhasil dalam mengembangkan pesawat. Di Indonesia sendiri, perkembangan transportasi udara tidak lepas dari peran Nurtanio Adi Suryo dan WWK Supomo. Saat itu mereka merancang pesawat yang digunakan dengan merupakan pesawat hasil modifikasi dari pesawat Children atau pesawat Nishikoren peninggalan Jepang. Nah, pesawat mereka tersebut nanti mereka merakit pesawat dan berhasil menerbangkannya pada 1955. Pesawat pertama itu dinamakan pesawat Sikumbang. Pesawat ini merupakan pesawat berjenis kursi tunggal. Karena Sikumbang berhasil mengudara, nanti akhirnya disusulah dengan pesawat-pesawat lainnya. Ada pesawat belalang, pesawat itu sebagai pesawat latih, lalu ada pesawat Kunang 25 sebagai pesawat olahraga. Akhirnya nanti juga Nurtanio kemudian mendirikan industri penerbangan yang bernama Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP. Nah, LAPIP ini nanti juga berubah namanya menjadi Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio.
Nah, perubahan nama Lapip menjadi Litnur dalam rangka mengenang Nurtanio sendiri. Nah, Litnur nanti lalu kembali berubah namanya menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau PT IPTN pada 1966 yang kemudian diresmikan pada tanggal 23 Agustus 1976. Di IPTN sendiri juga nanti ada tokoh presiden kita, yaitu presiden ketiga Bapak B.J. Habibie yang menjadi ketua dari IPTN. Nah, Bapak B.J. Habibie inilah yang nanti mengembangkan industri pesawat terbang pada saat itu. Nah, produksi IPTN pertama adalah pesawat CN212 yang mendapat lisensi dari Spanyol. Seiring berjalannya waktu dalam perkembangannya, nanti IPTN berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 24 Agustus 2000. Nah, dampak teknologi transportasi yang pertama adalah dengan transportasi kita dapat meningkatkan mobilitas sosial. Kita dapat bisa berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya menggunakan transportasi, menggunakan mobil, menggunakan kereta, menggunakan pesawat, menggunakan kapal. Nah, karena adanya mobilitas itu tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak negatifnya adalah karena banyaknya transportasi darat di dunia, akhirnya menyebabkan masalah kemacetan di kota-kota besar. Selain itu juga meningkatnya angka kecelakaan, baik kecelakaan di udara, di darat maupun di laut. Sekian materi kita pada hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bila masih ada yang belum dipahami, boleh bertanya kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di segala situasi dan kondisi. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Dadah.